Nah, bagaimana melakukan kuantifikasi dari sinyal NMR? Itu kita punya dua metode yang mungkin dilakukan. Yang pertama kita melakukan relative method. Nanti yang kedua kita melakukan absolute method. Pada relative method sebetulnya kita hanya akan membandingkan mol dari suatu senyawa terhadap senyawa lain yang ada di dalam campuran tersebut gitu. Jadi, secara rumus dikatakan perbandingan mol antara X dan Y itu sebetulnya ditentukan dari jumlah nukleus Y terhadap jumlah nukleus X dikalikan dengan intensitas atau integral dari sinyal X dibagi dengan integral dari sinyal Y. Nah, sekali lagi ya, jadi perbandingan mol antara senyawa X dan Y itu bisa kita baca dari perbandingan integralnya. Jadi integral sinyal X dibagi integral sinyal Y. Tetapi masing-masing itu dibagi dulu dengan jumlah nukleusnya. Artinya IX itu kita bagi dulu dengan NX. Kemudian IY kita bagi dulu dengan NY. Kenapa? Karena integral atau luas area dari suatu sinyal X itu kan bisa berasal dari sejumlah proton yang correlate atau yang terkait dengan sinyal tersebut gitu. Jadi artinya tidak fair kalau kita nanti membandingkan luas area yang berasal dari dua proton dengan luas area dari senyawa lain yang sebetulnya dia berasalnya bukan dari dua proton tetapi mungkin dari tiga gitu loh. Nah, supaya fair maka luas area itu kita bagi dulu dengan jumlah proton yang terkait dengan sinyal tersebut ya. Semoga bisa dipahami. Kalau masih bingung, saya perlihatkan dari gambar berikut ya. Ini adalah suatu spektrum. Kebetulan sampelnya adalah campuran dari dua senyawa, yaitu senyawa A dan senyawa B. Pada senyawa A, kalau kita lihat, di sini ada banyak proton ya yang dimiliki. Dan kebetulan pada daerah chemical shift di sini, dari senyawa A itu hanya 3 proton yang muncul, yaitu CH2 yang sini itu ini, CH2 yang ini di sini, CH2 yang ini di sini. Jadi, kebetulan semuanya sebetulnya berasal dari masing-masing 2 proton ya, karena CH2, ini juga CH2, ini juga CH2, begitu. Dari senyawa B juga pada daerah sini ada 3 sinyal yang nampak, yaitu CH2 yang ini, CH2 yang ini, dan CH3 yang ini. Begitu. Jadi sekali lagi kalau kita mau membandingkan jumlah mol antara A dan B, itu kita bisa hitung dengan membandingkan luas area sinyalnya A dengan sinyalnya B. Kalau mau paling gampang, untuk yang A sebetulnya kita boleh pilih yang manapun ya, ini atau ini atau ini. Tapi rule-nya tadi pilih sinyal yang paling simple. Di sini kebetulan adanya ini apa? 1 2 3 triplet, ini triplet. Yang ini 1 2 3 4 5 quintet ya. Jadi kita jangan pilih yang quintet karena ini kompleks. Kita pilih yang triplet karena inilah yang paling sederhana. Kebetulan kita nggak punya duplet, nggak punya juga singulet. Jadi pilih triplet, misalnya yang ini. Nah, kita lihat integralnya sekian ini. Kita coba bandingkan dengan salah satu saja sinyal yang berasal dari senyawa B. Di sini ada CH2, ada CH2, CH3. Yang ini triplet, yang ini quintet, yang ini juga triplet. Maka silahkan diambil yang paling simpel, misalnya yang ini. Boleh kan ya? Yang ini. Tapi kalau kita pilih yang ini, jangan lupa nanti luas area segini ini yang kelihatannya tinggi besar gitu ya, dia itu berasalnya dari 3 proton. Padahal tadi kalau kita mau pakai ini, dia berasalnya dari 2 proton gitu. Jadi mungkin kalau mau, sebenarnya nggak masalah bisa pakai, asal jangan lupa tadi dibagi dulu dengan NB-nya, NY atau dalam hal ini NB ya. Kalau mau lebih gampang, kita bisa pakai yang ini karena dia sama-sama 2. Sama-sama berasal dari 2 proton kan gitu loh. Nah, hasilnya ternyata yang ini. Integralnya sekian. Kira-kira cara membaca integral itu adalah batas atas dan batas bawah bisa diukur pakai penggaris, dia berapa panjangnya gitu. Demikian pula yang ini, batas atas integral dan batas bawah bisa diukur
pakai penggaris kalau kebetulan angkanya tidak disediakan. Kebetulan angkanya sudah disediakan di sini. Jadi untuk yang ini 1,041. Sementara untuk yang ini kalau kita mau pilih itu 2,013. Jadi kalau kita disuruh menghitung berapa sih relatif perbandingan mol antara senyawa A dan senyawa B, maka kita bisa langsung lihat karena ini berasal dari 2 proton dan ini juga berasal dari 2 proton. 1,041 kita bagi dengan 2,013. Jadi rasio A to B itu sebetulnya adalah kira-kira 2. Begitu ya kira-kira. Saya coba ya. Jadi ya, kalau kita mau pilih untuk membandingkan sinyal yang ini terhadap sinyal yang ini, dari senyawa A terhadap senyawa B, terus kita diminta menghitung rasio mol antara A dibagi rasio mol antara B. Kalau misalnya kebetulan kita memilih sinyal yang sama-sama berasal dari 2 proton, sebenarnya sangat simpel, tinggal dihitung aja yang di sini yang punya A itu kan ternyata tadi luas areanya 1,041 kita bagi dengan 2,013 ya. Ini bisa langsung atau kalau mau sesuai rumusnya dibagi dengan masing-masing protonnya. Karena ini berasal dari 2 maka ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2, kan ujungnya hasilnya sama aja ya. Akhirnya ini kira-kira 1:2. Ya. Nah, beda lagi kalau atau kita bisa coba pakai sinyal yang lain. Saya pakai warna yang beda ya. Misalnya saya ambil warna yang biru ini. Nah, misalnya ya, tadi kita mau bandingkan katakanlah yang ini bebas ya, pokoknya ambil satu. Ini dari A ini kebetulan juga dari CH2. Terus tadi misalnya kita mau ambil yang ini. Ini kan berasalnya dari CH3. Maka nanti kita ngitungnya Na per Nb itu sama dengan yang ini kita lihat berapa sih luas areanya? Oh, 1,079. Jangan lupa dibagi dengan 2 karena dia berasal dari 2 proton ya. Lalu kita bagi dengan 3,000. Jangan lupa dibagi dengan berapa? Baginya dengan 3 karena dia berasal dari 3. Jadi kita lihat di sini, kita akan dapat sekitar 0,5. Ini saya perkirakan aja ya. Dibagi dengan 1 alias 1:2. Jadi hasilnya jatuh-jatuhnya akan sama. Tidak masalah kita membandingkan peak yang manapun. Yang penting tidak lupa kalau sampai kedua sinyal yang kita bandingkan itu berasal dari jumlah proton yang berbeda, itu harus selalu dibagi dulu dengan jumlah protonnya. Sedangkan kalau berasal dari jumlah yang sama, ya sebenarnya kita bisa langsung rasiokan saja luas areanya. Paham ya? Jadi ini kira-kira metode relatif di mana kita mencoba melakukan kuantifikasi untuk memperoleh rasio berapa banding berapa sih senyawa A dengan senyawa B yang ada di dalam sampel kita yang berupa campuran begitu. Yang kedua kemudian adalah absolute method. Kalau absolute method kita mau hitung dengan jelas ada berapa sih senyawa A ini dan ada berapa banyak senyawa B ini misalnya gitu. Jadi bukan hanya berupa rasio saja. Yang pertama kita bisa pakai pendekatan 100% atau pendekatan metode 100%. Yang tidak lain tidak bukan adalah metode yang sederhana di mana kita anggap semua sinyal di dalam kromatogram kita itu adalah mewakili 100% dari senyawa kita. Sehingga intinya mungkin di sini karena nggak ada gambarnya, saya ilustrasikan begini. Kalau kita punya di sini, terus kita punya di sini, terus kita punya triplet lagi di sini, terus ada lagi singlet gini gitu ya. Saya kita punya 4. Maka kita hitung di sini berapa integralnya. Ini IA. Ini misalnya IB, ini misalnya IC kalau setelah dihitung integralnya ya, ini misalnya ID. Maka nanti kalau kita diminta menghitung berapa persen jumlah A misalnya,
kita akan menghitungnya adalah IA dibagi I total, yaitu IA tambah IB tambah IC tambah ID dikali 100%, begitu. Tentu jangan lupa dibagi dulu dengan masing-masing jumlah nukleus yang yang terlibat. Begitu ya. Jadi kita menghitungnya pakai apa ya, maksudnya ini yang disebut metode 100%, tapi tentu saja metode ini tuh hanya bisa kita gunakan kalau semua komponen nukleus, semua komponen campuran kita itu memang menunjukkan sinyal di dalam spektrum kita. Tapi kalau ada banyak senyawa yang nggak memunculkan sinyal, maka angka persentase ini menjadi tidak akan valid gitu loh. Jarang sih sebenarnya metode ini dipakai, tetapi untuk pendekatan yang paling sederhana itu boleh digunakan. Metode yang kedua adalah metode absolut. Pada metode absolut ini, sama-sama metode absolut ya, tapi pada metode ini kita menggunakan rumus. Jadi kita akan menggunakan salah satu senyawa di dalam campuran kita yang diketahui pasti kadar atau kemurniannya. Jadi nanti rumusnya kita akan melihat bahwa integral dari X setelah dibagi dengan jumlah nukleusnya itu kita bagi dengan integral dari senyawa standar kita yang sudah dibagi juga dengan jumlah nukleus standar kita, atau jumlah misalnya proton ya dengan jumlah protonnya, kemudian dikalikan dengan karena ini adalah perbandingan mol, kita kalikan dulu dengan berat molekulnya sehingga kita bisa dapatkan berat, dikalikan dengan berat molekul X, tentu dibagi lagi dengan berat molekul dari standar. Setelah itu dikalikan dengan konsentrasi ataupun berat senyawa standar yang kita miliki dan dibagi lagi dengan berat senyawa X yang kita punya. Dikalikan lagi dengan kemurniannya, karena mungkin saja senyawa standar yang kita gunakan itu tidak murni 100%, misalnya hanya 96%, maka itu juga harus dimasukkan sebagai faktor pengali.